بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Alhamdulillah. Berarti sudah diterima menjadi warga Kota Metro Lampung. Alhamdulillah. Walaupun baru tahu 2 kata. Insya Allah tadi tahunya dari Bapak Wali Kota. Jadi istimewa ya, saya diajarin bahasa Lampung oleh langsung Bapak Wali Kota. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man amalah wa la yaruddu man sa'alah wa la yaqta'u man wasalah wa la yaslubu man syakarah wa la yakilu man tawakkala alaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nahmadullaha ta'ala wa huwal mahmud wa huwa lil hamdi ahl wa nashkuruhu wa huwal mashkur wa huwa lisyukri ahl. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa azimina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Wali Kota dan juga Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amanah untuk memimpin sebuah kota yang anak mudanya alhamdulillah anak-anak muda yang cinta masjid. Terlihat di sini semuanya sebagian besar ini anak-anak muda. Coba angkat tangan dulu yang masih merasa muda. Wes. Sekarang yang masih jomblo. Ini ada yang udah nikah tapi masih angkat tangan nih. Masya Allah, ternyata Bapak jumlah kakak 52.000 masih kurang. Ternyata di sini banyak yang siap untuk membuat kakak baru, Pak. Jadi insya Allah setelah kajian tabligh akbar hari ini, kakak di Kota Metro Lampung menjadi 100.000 kakak. Yang di sini menjadi urutan kedua di kakak. Yang di sini urutan pertama sebagai kepala keluarga. Siap insya Allah? Baik, harus semangat ya jomblo untuk menghalalkan. Kemudian yang saya hormati, saya muliakan guru kita bersama, Buya Zakaria. Mohon izin kepada Buya, saya bicara di depan walaupun seharusnya saya mendengar nasihat di sini dari Buya Zakaria. Tetapi karena ini adalah amanah, saya mohon izin kepada Buya untuk bicara dan nanti mohon bimbingan dari Buya kalau ada dari pembicaraan saya yang keliru. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Dandim, Bapak Kapolsek,
kemudian juga banyak dari tokoh-tokoh masyarakat yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan saya juga mau ucapin terima kasih buat teman-teman dari Ayo Cinta Masjid yang sudah berkolaborasi dengan Masjid At-Taqwa, karena di dalam masjid mungkin kita saling mendoakan saja ya, nanti tepuk tangannya pas di luar. Yang sudah berkolaborasi dengan Masjid At-Taqwa, dengan DKM, dengan Majelis Taklim, dengan banyak komunitas-komunitas pemuda, baik komunitas dakwah maupun organisasi masyarakat anak muda. Mudah-mudahan semangat Ayo Cinta Masjid bukan hanya berbentuk komunitas, tetapi dia menjadi salah satu lifestyle anak muda Metro Lampung. Bahwa ke masjid bukan karena di masjid ada teman kita. Ke masjid bukan karena di masjid itu ada geng. Karena di masjid ada bagi-bagi sembako. Tapi ke masjid itu lifestyle kita. Bahwa kita daily-nya itu memang tidak jauh dari masjid. Sehingga siapapun, kata Nabi, yang engkau lihat mondar-mandir rumah masjid, maka saksikanlah sesungguhnya dia termasuk orang yang beriman. Sebagaimana tema besar dari ulang tahun Kota Metro kali ini yang ke-82, untuk mewujudkan kota yang unggul dengan iman dan takwa. Sehingga tadi saya merasa sangat berkesan dengan tilawah dari Ustadz Qori kita yang luar biasa, bacaannya melantun dengan mizmar min mazamiri ali Dawud, dengan seruling-seruling keluarga Daud. Barakallahu fiik Ustadz Qori. Dan membacakan ayat tentang anjuran atau perintah untuk bertakwa. Maka dari itu saya pada kesempatan ini pengen sharing. Sebelumnya saya tadi karena Bapak Wali menyampaikan pantun tak kenal maka saya juga pengen menyampaikan sebuah peribahasa kepada yang masih jomblo nih. Kalau tak kenal maka tak sayang, itu peribahasa yang sudah membumi di Indonesia. Sekarang ada tambahan peribahasa para jomblo fisabilillah. Tak kenal maka ta'aruf ya. Mungkin sebagian nggak ngerti ta'aruf itu apa. Ta'aruf itu akad atau melamar. Jadi tak kenal maka ta'aruf. Datang ke rumahnya, kenalan, terus bawa hadiah yang banyak, mobil, villa, ya. Insya Allah baru sayang. Jadi pada kesempatan ini saya juga pengen ta'arufan, kenalan sama teman-teman di Kota Metro Lampung. Saya aslinya dari Aceh Pak, cuman udah 12 tahun di Bandung. Lahir di Aceh, besar di Aceh, mondok di Aceh. Kemudian beres mondok, melanjutkan pendidikan ke Al-Azhar Kairo Mesir. Saya beda 2 tahun dengan Ustadz Abdul Somad. Beliau kakak kelas saya. Beliau ngambil jurusan yang sama dengan saya. Kita sama-sama mengambil jurusan tafsir Al-Quran. Hanya mungkin interestnya beda. Kalau Ustadz Abdul Somad mengambil jurusan tafsir Al-Quran, tapi interestnya di ilmu fikih dan hadis. Kalau saya mengambil jurusan tafsir Al-Quran, tapi knowledge interestnya di dakwah dan pergerakan. Sehingga alhamdulillah, selamat datang kepada Bapak Sekda. Alhamdulillah sejak pulang dari Kairo, saya tinggal di Kota Bandung dan sekarang sudah alhamdulillah sekitar 12 tahun. Dan anak-anak rata-rata lahir di Kota Bandung dan sudah menjadi warga Kota Bandung. Di Kota Bandung, alhamdulillah saya membuat sebuah gerakan 5 tahun yang lalu. Sebelum ada tren hijrah.
kita buat sebuah gerakan namanya Pemuda Hijrah. Pemuda Hijrah. Kenapa kita buat gerakan Pemuda Hijrah? Karena hijrah ini adalah istilah lain dari taubat. Karena setelah Rasulullah SAW membebaskan kota Makkah atau Fathu Makkah, maka hijrah maknanya sudah semakin luas. Kalau sebelum Fathu Makkah, hijrah itu artinya berpindah dari Makkah ke Madinah. Berpindah dari negeri ketika orang yang beriman itu terzolimi, mencari negeri di mana mereka bisa menjalankan agama mereka dengan nyaman dan aman. Tapi setelah Fathu Makkah, maka Nabi SAW mengatakan hijrah itu adalah niat. Hijrah itu adalah azam. Hijrah itu adalah keinginan yang kuat untuk berubah. Itulah hijrah. Bahasa lainnya dari hijrah adalah taubah. Kita bisa menyebutnya dengan istilah pemuda taubat. Kita bisa menyebutnya dengan istilah pemuda hijrah. Atau banyak istilah-istilah lain yang memiliki makna yang hampir sama. Sehingga saya bersama teman-teman di Bandung membuat sebuah gerakan namanya Pemuda Hijrah. Pemuda Hijrah ini bukan pesantren. Karena saya merasa diri saya keilmuannya belum cukup untuk menjadi pengasuh pondok pesantren. Dan saya juga merasa bahwa belum ada satupun pondok pesantren di Indonesia yang mampu menampung santri 100 juta santri. Belum ada. Tidak ada pesantren di Indonesia yang santrinya 100 juta. Kalau sekarang jumlah penduduk Indonesia 200 jutaan dan tahun 2020 kita akan diberikan oleh Allah hadiah bonus demografi. Artinya mayoritas penduduk Indonesia itu adalah anak muda. Sebutlah setengahnya aja, maka jumlah anak muda di Indonesia itu di atas 100 juta orang. Anak muda di Indonesia itu di atas 100 juta orang. Ini kebalikan dari Jepang. Alhamdulillah Allah memberi saya kesempatan tiap tahun ke Jepang untuk main snowboarding. Karena saya senang olahraga-olahraga yang berpapan. Saya coba walaupun gak jago, belajar dari teman-teman skateboard, belajar dari teman-teman surfing. Saya tahu di Lampung ini terkenal dengan spot surfing ya. Salah satunya di Krui ya. Ini salah satu spot ekstrimnya lah untuk pro. Kalau saya belum pro, baru problem. Belum terlalu profesional. Jadi mainnya di ombak-ombak yang masih normal. 3 meter, 2 meter. Kalau udah di atas 3 meter, ini mundur. Saya bagian doa aja di pantai. Jadi saya senang dengan olahraga yang berpapan. Kalau pas musim salju, musim winter, saya ke Jepang main snowboard. Snowboard itu main seluncuran salju. Kalau di Jepang, yang saya tahu beberapa kali ke sana, mereka justru tahun 2019 ini mengalami defisit demografi. Artinya jumlah anak mudanya itu sangat sedikit. Sehingga produktivitas dari sebuah bangsanya Jepang itu menurun dimulai dari tahun 2019 ke depan. Sedangkan Indonesia justru sebaliknya, produktivitas yang identik dengan anak muda itu akan meningkat. Dan jumlah populasi anak muda di Indonesia di atas 100 juta anak muda. Dari 100 juta anak muda itu mungkin sekitar 80 jutanya adalah jomblo fisabilillah ya. Karena kriteria anak muda dalam dalam pandangan kebangsaan kita di bawah usia 30 tahun. Kalau dalam pandangan agama, anak muda itu di bawah 40 tahun. Jadi orang 40 tahun itu dalam agama disebut syabab, pemuda. Tapi kalau dalam wawasan kebangsaan, pemuda itu di bawah 30 tahun.
Sehingga kalau kita pakai standar agama, maka jumlah pemuda di Indonesia itu di atas 120 juta orang. 120 juta orang itu pemuda. Dan saya berpikir, gimana caranya membawa anak muda yang 100 juta lebih ini untuk mondok di pesantren. Supaya belajar agama, belajar akidah, belajar fikih, belajar hadis, belajar akhlak. Gimana caranya kita bawa anak muda yang jumlahnya 100 juta ini ke pondok pesantren? Saya pikir itu hal yang tidak mungkin. Belum ada pesantren yang bisa menampung santri 100 juta. Beberapa pesantren besar yang saya kenal itu punya santri sekitar 10.000, 20.000. Karena kebenaran istri saya orang Jawa Timur dan keluarga pesantren. Masih ada hubungan kekeluargaan dengan Langitan. Karena di Tuban, Lamongan, Tuban itu tetanggaan Jawa Timur. Jadi kita masih keluarga pesantren. Ayah mertua saya itu pengurus Masjid Asmoro Kondi di Tuban. Salah satu orang tua para wali Songo yang ada di Jawa Timur itu Syekh Asmoro Kondi. Nah, setahu saya pesantren yang terbesar sekalipun menampung santri sekitar 20.000 santri. Belum ada pesantren yang menampung 1 juta santri. Apalagi 100 juta santri. Kenapa? Karena memang pesantren karakternya begitu. Dia adalah lembaga untuk mengkader calon-calon ulama masa depan. Mengkader calon-calon ulama masa depan. Sehingga pertanyaan besar saya, bagaimana nasib anak muda yang nggak masuk pondok? Bagaimana nasib anak muda yang nggak nyantri? Bagaimana nasib anak muda yang nggak buka kitab? Bagaimana nasib anak muda yang nggak pakai sarung? Bagaimana nasib anak muda yang nggak tahu cara berwudu? Padahal dia sering dalam keadaan junub. Bagaimana nasib anak muda yang bukan membawa pena dan buku, tetapi mereka mungkin membawa senjata tajam, membawa narkoba dan seterusnya. Sehingga kita tidak membuat pesantren waktu 5 tahun yang lalu. Karena saya tidak mampu. Bukan pesantren gak penting, penting banget. Itu salah satu tonggak bangsa. Cuman tidak semua orang bisa masuk pesantren. Maka harus ada sebuah program masyarakat yang bisa memberikan konten-konten pesantren tapi kepada orang yang tidak sempat nyantri di pesantren. Akhirnya saya pun membuat sebuah gerakan namanya Gerakan Pemuda Hijrah. Apa itu Gerakan Pemuda Hijrah? Gerakan Pemuda Hijrah bukan gerakan membuat pesantren, tetapi gerakan membuat pesan disebarkan lewat tren. Bukan pesantren, tapi pesan _tren pakai D. TREND. Pesan _tren. Apa itu pesan _tren? Menyebarkan pesan lewat tren di masyarakat. Itulah yang kita lakukan 5 tahun terakhir. Nah, salah satu pesan yang kita jadikan tren 5 tahun terakhir itu adalah tren hijrah. Tren hijrah. Kita kumpulkan beberapa tools untuk membuat tren. Karena dulu saya di Mesir banyak belajar tentang ilmu movement, pergerakan. Gimana cara social engineering, membuat sebuah gerakan sosial. Akhirnya kita kumpulkanlah tools, beberapa media, elemen, perangkat untuk bisa membuat sebuah tren. Setelah kita kumpulkan perangkatnya, kita munculkan tren pertama namanya tren hijrah. Mulailah hijrah ini menjadi sesuatu yang diminati anak muda. Berbondong-bondong orang hijrah, baik secara pribadi maupun secara komunitas. Muncul komunitas-komunitas dengan nama hijrah di Indonesia. Di sosial media, konten-konten hijrah bertebaran. Akun-akun hijrah mulai menjadi
diminati, bahkan beberapa tokoh-tokoh hijrah menjadi selebgram. Kita munculkan tokoh-tokohnya, salah satunya kita panggungkanlah sosok Muzammil sebagai qori. Sehingga anak-anak muda senang membaca Al-Quran. Kenapa? Karena pengen kayak Muzammil. Dari situ trennya berkembang, muncul Taki Malik, muncul Ibrahim Quran, muncul Salim Bahanan, muncul Cuping. Kalau Muzammil emang di awal kita setting, yang lain ngikut. Jadi semacam bola salju yang semakin lama semakin berkembang. Dan di Bandung kita memulai dengan teman-teman komunitas motor. Sekarang saya nyebutnya komunitas, dulu bukan. Dulu masyarakat nyebut mereka dengan istilah geng motor. Jadi di motor itu ada klub motor, ada geng motor. Kalau klub motor itu yang senang motor. Klub motor gede, klub motor matic, klub motor klasik, gitu-gitu kan ya. Masing-masing bikin klub. Kegiatannya touring, itu klub motor. Kalau geng motor, dia bukan senang motor, senang tarung. Senang duel. Sehingga motor mereka itu bukan satu jenis atau satu merek. Karena buat mereka motor bukan segalanya, tetapi berkumpul lalu mereka kemudian tarung itu sesuatu aktivitas yang biasa mereka lakukan. Di Bandung ada 4 komunitas motor yang dulu disebut sebagai geng motor. Satu komunitas anggotanya sekitar 50.000 orang. Ada 4 komunitas, jadi sekitar 200.000 anggota geng motor. Tatoan, kriminal, narkoba, tawuran, dan seterusnya. Kita ajak ngaji bareng-bareng, tapi bukan dengan membuat tabligh akbar. Tapi kita ngajinya sambil touring, ngajinya sambil ngopi, ngajinya sambil olahraga, ngajinya sambil ketemuan, gathering, jalan kemana, pengajian-pengajian yang bentuknya sesuai dengan aktiviti mereka, walaupun tidak negatif. Alhamdulillah tahun 2015, 4 geng motor deklarasi hijrah dan merubah dirinya menjadi ormas. Bukan lagi geng motor, tetapi sudah berubah menjadi ormas. Yang tadinya kegiatannya adalah tawuran, tarung, dan seterusnya, sekarang kegiatannya sosial project, melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Mulai mereka sering ke masjid, mulai mereka masing-masing bikin taklim di masjid, dan yang luar biasanya di dalam geng motor itu sekarang sudah ada divisi dakwah. Sudah ada divisi dakwah. Itulah dakwah pemuda hijrah yang kita selama ini jalankan dengan bimbingan dari banyak ulama, baik di kota Bandung maupun di seluruh Indonesia. Ini perkenalan tentang kegiatan saya sehari-hari. Selanjutnya saya mau membahas tentang tema sesuai dengan hari jadi Kota Metro Lampung yang ke-82, yaitu tentang masalah takwa. Kalau kita memperhatikan ayat yang dibaca oleh Ustadz Qori kita tadi, surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ayat ini adalah judul besar. Kalau kita membawa ayat ini menjadi sebuah program di masyarakat, maka ayat ini itu adalah goals dari program sosial. Goals dari sebuah kondisi bangsa. Bangsa yang bertakwa, masyarakat yang bertakwa, anak muda yang bertakwa, itu adalah goalsnya. Jadi puncaknya adalah takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Apa arti sebenar-benar takwa? Sami'na wa ata'na. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti takwa itu kalau ada suara azan, hayya 'alas shalah,
mereka langsung pergi ke masjid. Itu arti takwa. Memenuhi panggilan Allah. Karena takwa itu dalam prakteknya definisinya tuh banyak. Setiap ustadz itu punya narasi sendiri-sendiri tentang takwa. Tapi kalau kita satukan semua narasi tentang takwa, maka kesimpulan dari takwa itu adalah kalimat sami'na wa ata'na. Itulah kesimpulan dari takwa. Dalam prakteknya salah satunya dalam urusan sholat. Ketika mendengar suara azan, makanya muazin ini penting Bapak Ibu. Dulu Masjid Al-Latif, markasnya Pemuda Hijrah 5 tahun yang lalu, itu sholat berjamaahnya cuman sepertiga soft. Taklim yang hadir paling banyak 30 orang, bukan 30.000, 30 orang. Lalu kita memprogram masjid, alhamdulillah dari 30 orang sekarang menjadi 3.000 orang. Sholat subuh seperti sholat Jumat. Kalau bulan puasa, iktikaf itu jalan tutup. Karena udah nggak muat di dalam masjid. Masjid itu kapasitas 2.000 orang. Halaman 1.000 sehingga tambah jalan. Total sekitar 10.000 jamaah anak muda semuanya. Sehingga kalau Bapak Ibu pergi ke Bandung, nanya masjid anak muda di mana? Jawabannya masjid anak muda itu ada di Jalan Saninten, Masjid Al-Latif Pemuda Hijrah. Sudah menjadi ikon masjid anak muda. Bagaimana cara kita merubah masjid dari 30 orang menjadi 3.000 orang? Salah satunya adalah melatih para muazin. Karena muazin itu orang yang manggil orang sholat. Harus yang suaranya bagus. Harus azannya pakai perasaan. Harus menyentuh. Kayaknya salah satu muazin yang terbaik dan menyentuh itu adalah yang habis diputusin. Itu suaranya mendayu-dayu gitu ya. Jadi kayak dia lagi curhat tapi kayak dia lagi azan tapi kayak curhat. Kenapa gitu kan? Artinya suara muazin itu berpengaruh kepada jumlah orang yang sholat. Kalau azannya kayak di Mekah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan orang Mekah gitu kan. Saya mimpi atau apa nih gitu. Atau azannya Al-Aqsa, atau azannya Turki, azannya Indonesia. Yang penting dengan suara terbaik. Kebayang aja kalau azannya sambil batuk-batuk. Ya, kalau azannya sambil batuk-batuk, yang mendengarnya kasihan. Aduh kasihan si bapak, si Aki ya. Udahlah Pak, daripada bapak nanti keselak, terus jadi sholatnya bukan sholat zuhur, jadi sholat jenazah. Ya udahlah, nggak usah dilanjutin. Nah, yang azan harus yang paling powerful. Dan vokalis azan yang paling legend 2. Vokalis azan yang paling legend siapa? 1 Bilal radhiyallahu an, yang kedua Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu an. Kedua-duanya suaranya tuh keren. Bilal itu kalau azan nggak pakai mic. Tapi orang yang paling jauh di kota Madinah mendengar suara Bilal dengan jelas. Tapi walaupun kencang, orang di sebelahnya tuh nggak merasa terganggu dan peka. Saking bagusnya suara Bilal. Dan cara Bilal azan itu gimana? Dia naik ke atap rumah orang di Madinah yang paling tinggi rumahnya. Jadi Bilal kalau azan bukan di dalam masjid awalnya. Dia kalau azan, dia keluar dari masjid, cari atap rumah yang paling tinggi, dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa di dalam syariat azan itu ada anjuran untuk sekali ke kanan, sekali ke kiri, supaya semua orang mendengar. Kalau sekarang nggak perlu lagi cari menara, tidak perlu lagi ke rumah yang paling tinggi, malah nanti diusir ya. Dikirain mau ngapain, maka sekarang pakai audio sound system yang ditaruh di atas menara tinggi, supaya semua orang mendengar. Azan. Sehingga dulu saya mengajarkan azan dengan berbagai macam model azan. Salah satu murid-murid saya yang awal itu Muzammil. Saya ajarin ke Muzammil nih, azan Al-Aqsa tuh kayak gini. Jadi kalau kamu lagi pakai azannya Al-Aqsa, kamu tuh harus menghayati tentang Masjidil Aqsa yang dirampas. Sehingga sedih.
Kalau kamu lagi azan Mekah, menghayati cerita Nabi Ismail. Kalau azan Madinah, menghayati perjuangan Rasulullah. Kalau azannya azan Indonesia, menghayati perjuangan para pahlawan. Penghayatan. Sehingga orang berbondong-bondong datang ke masjid. Ini takwa dalam bahasa programming. Karena dakwah saya itu bukan narasi, bukan ceramah, bukan tabligh akbar. Saya jarang mengisi tabligh akbar. Sekarang saya mau nanya, ada nggak yang pernah melihat saya di televisi? Apa Ustaz nggak pernah diundang televisi? Semua channel televisi undang saya. Alhamdulillah, tetapi saya tolak, belum mau balikan. Kenapa? Karena dakwah saya itu bukan narasi, bukan ceramah. Dakwah saya adalah programming, memprogram masyarakat. Kalaupun saya menerima sesekali jadwal ceramah, karena ada komunitas yang sedang saya rangkul. Kemarin saya ceramah di Semarang bareng teman-teman pemuda Pancasila. Kenapa? Pengen anak-anak pemuda Pancasila ngaji bareng nih. Yang mungkin kata ketuanya Mas Bambang, ini Ustadz yang datang cuma 30 orang, tapi masing-masing di belakangnya ada 200 pasukan. 30 orang ini di belakangnya ada 200 pasukan per satu orangnya. Dan mereka belum semua hijrah. Dari 30 orang, 15 orangnya tuh baru aja keluar dari sel. Baru bebas 15 orang. Jadi belum hilang aroma kriminalnya tuh belum hilang. Alhamdulillah ikut ngaji. Setelah itu saya telepon 2 minggu setelahnya ke Mas Bambang. Mas, gimana anak-anak? Kata Mas Bambang, alhamdulillah Ustadz, udah 2 minggu ini mereka nggak minum. Sudah 2 minggu ini mereka nggak minum. Dan ketika kita buka sesi tanya jawab, tahu nggak Bapak Ibu pertanyaannya apa? Ustadz, kalau kita habis mabuk, boleh sholat nggak? Ini bukan pertanyaan fikih di dalam pesantren. Karena di pesantren itu nggak ada yang mabuk. Sehingga pertanyaannya adalah gimana cara berwudu, bersuci. Kalau di luar, kalau kita habis mabuk, boleh sholat nggak? Ada lagi yang nanya, Ustadz, saya belum bisa ninggalin cewek. Saya setiap malam junub. Setiap malam junub. Itu kalau saya mau sholat subuh tapi dingin, gimana ya Ustadz? Boleh nggak saya tayamum? Tapi saya nggak tahu cara tayamum. Sementara saya kotor. Dia kotornya bukan cuma junub, tapi dosa zina. Alhamdulillah 2 minggu setelah saya telepon, alhamdulillah udah nggak ada yang junub. Udah nggak pada minum. Ini dakwahnya, programming. Mencari beberapa komunitas, yuk kita ngaji bareng. Membuat tren di masyarakat. Sehingga kita tidak berdakwah dengan narasi. Program, salah satu programnya melatih muazin masjid. Semua masjid di Metro Lampung, suara azannya itu harus suara yang paling baper. Harus yang paling baper. Hayya 'alas shalah. Imam yang paling khusyuk dalam membaca Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah Al-Fatihah bolehlah Qul huwallahu ahad, bebas. Daripada dia baca ayat panjang-panjang terus lupa, ujung-ujungnya Qul huwallahu ahad juga. Ya, kan ada itu. Wah, saya mah hafalannya banyak gitu kan. Baca tuh ayat, ujungnya nyangkut. Kalau nggak nyangkut, nyasar. Antara nyangkut sama nyasar. Kalau nyangkut, maka pasti baliknya ke Al-Ikhlas. Yang susah itu kalau nyasar. Nyasar gimana? Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Surat apa? Al-Baqarah. Terus dia bingung. Ujung-ujungnya wa tawasau bil haq. Masuk ke surat Al-Asr. Ini namanya nyasar. Ada juga yang bukan nyasar, jalan buntu, nggak tahu kemana keluarnya. Salah satunya di surat Al-Kafirun. Itu surat terpanjang itu.
Karena nggak tahu di mana ujungnya. La a'budu ma ta'budun, wala antum abiduna ma a'bud, wala ana, muter aja di situ. Maka Allah berfirman, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah-mudah dari Al-Qur'an. Jangan remehin Al-Ikhlas. Karena ada sahabat setiap dia sholat selalu baca Al-Ikhlas. Bukan yang lain dia nggak ikhlas. Yang lain kalau kita kan kalau baca yang ikhlas itu cuma Al-Ikhlas ya. Kalau yang lain ria gitu. Wah, gua hafal Ar-Rahman ria gitu kan. Kalau ini bukan karena ria. Dia emang cinta dengan surat Al-Ikhlas. Jadi intinya cari imam, didik imam, latih para imam muda yang ketika mereka baca Quran itu makmum dapat khusyuk. Saya pernah tuh di Masjid Al-Latif. Di Masjid Al-Latif kita lagi bikin taklim rutin. Taklim Rabu malam. Kebenaran masjid ini bersebelahan dengan kos-kosan. Ada anak kos belum hijrah, dia datang ke masjid untuk minjam toilet. Soalnya di rumah kos-kosan toiletnya penuh. Datanglah ke masjid. Pas dia ke masjid waktu itu kita lagi sholat maghrib. Saya ngimamin sholat maghrib. Saya tuh kalau lagi ngimamin berusaha membaca ayat sebaik mungkin yang saya bisa. Bukan mau pamer. Karena saya berharap makmumnya bisa merasakan nikmatnya ibadah lewat bacaan imam. Jadi dia betah gitu. Pas si anak ini datang ke toilet masjid, dia duduk di toilet. Kan suara sound itu sampai ke toilet ya. Bukan sengaja arahin ke toilet, bukan. Emang sampai gitu. Kan gak mungkin juga kita taruh sound di toilet kan. Cuman karena soundnya itu surround, keliling, jadi sampailah ke toilet. Dia duduk. Lagi duduk, lagi tenang-tenangnya dia duduk gitu ya. Saya sholat maghrib baca. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawwiya banana. Dia nangis di dalam toilet. Lagi duduk, nangis. Bukan sakit perut, Bu. Karena tersentuh. Tapi ini jangan dilihat dari angle fikih ya. Ustadz kan dia lagi jorok, masa dia dengar Quran? Kan gak sengaja. Dia lagi duduk di dalam toilet, dengerin. Nangis. Berkesan di hatinya. Dapat hidayah di dalam toilet. Akhirnya dia keluar. Dia udah bersih, keluar, masuk ke masjid. Ternyata itu kali pertama dia masuk masjid sejak 15 tahun. Gak pernah dia masuk masjid sejak 15 tahun. Baru masuk sekarang. Kebayang gak tuh orang 15 tahun gak pernah nginjakin kakinya ke dalam masjid. Rasanya tuh gimana? Kayak first love gitu kan. Kayak cinta lama bersemi kembali kan ya. Ngerti gak sih perasaan itu? Saya ngerti. Gak usah dibahas. Intinya adalah dia kayak, ini perasaan tenang yang udah lama gak saya rasakan. Terakhir saya sholat kelas 6 SD. Terakhir sholat kelas 6 SD. Karena pas udah lulus SD, SMP, lingkungannya udah berubah. Udah gak pernah sholat. Ini pertama kali dia sholat setelah sekian belas tahun. Masuk, bukan sholat, masuk masjid malah, belum sholat. Masuk. Karena dia udah lupa cara sholat, bacaan sholat, akhirnya dia masuk dan duduk di pojok masjid. Duduk dengerin kita sholat. Sampai beres sholat dia nangis, dia ikut taklim. Isya dia ikut dengerin sholat isya, walaupun gak ikut sholat. Beres itu dia datang dan curhat, sejak itu dia hijrah. Mulai rajin ke masjid. Lalu ditelepon sama ibunya, dia orang Makassar, lagi merantau di Bandung, ditelepon sama ibunya, kamu di mana? Di masjid. Ibunya kaget. Ngapain kamu ke masjid? Kalau dia di masjid, ibunya heran. Kalau dia di tempat hiburan, ibunya ngerti. Oh ya, udah lanjutkan. Tapi kalau di masjid, ibunya heran. Kenapa kamu di masjid? Ada apa? Jangan-jangan kamu lagi ada masalah ya gitu. Jadi maksudnya, alhamdulillah dia hijrah lewat bacaan sholat. Sehingga nggak bisa kita remehkan bacaan sholat. Buat saya,
show yang paling kolosal di dalam masjid itu adalah sholat berjamaah. Kenapa saya sebut show? Ini analogi. Karena kenapa kita untuk acara show, konser di luar sana yang sifatnya cuma entertain, saya nggak mengatakan itu negatif karena saya nggak suka menjudge. Buat saya itu mah pilihan. Kenapa konser-konser entertain itu kita ngeluarin budget gede untuk sound systemnya. Pakai mic itu 50.000 watt. Giliran untuk masjid kita irit. Padahal konser paling kolosal dan paling dahsyat di muka bumi itu adalah sholat berjamaah. Kenapa Ustadz bilang kayak gitu? Kenapa Ustadz menganalogikannya dengan konser? Orang yang gak paham cara bahasa dakwah saya, mungkin mereka merasa aneh. Saya punya argumentasi ilmiah tentang itu. Kenapa disebut konser? Konser itu sesuatu yang ditampilkan dan ditonton, itu arti konser. Kenapa saya sebut sholat itu konser? Saya pengen sholat itu lebih dahsyat dari konser. Modalnya, crowdnya, pengorbanannya. Karena emang sejatinya sholat itu dahsyat banget loh. Dan salah satu sholat yang disaksikan paling banyak itu adalah sholat subuh. Atau sholatul fajri, sholat fajar atau sholat subuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Qur'anal fajri kana mashhuda." Sesungguhnya bacaan imam di waktu sholat subuh mashhuda, disaksikan. Bahasa anak mudanya ditonton. Itu Al-Quran loh, bukan kata Hanan Ataki. Sholat subuh bacaan imam itu tuh ditonton loh. Pertanyaannya, yang nonton imam lagi sholat subuh itu siapa? Allah dan para malaikat. Jumlahnya minimal 70.000 malaikat yang nonton sholat subuh. Nonton bahasa resminya menyaksikan. Boleh nggak saya terjemahin nonton? Boleh, karena cuma beda diksi, maknanya sama. Kalau bahasa orang-orang yang mungkin resmi, kampus, kuliah, itu bahasanya menyaksikan. Saksikanlah, gitu kan lah. Kalau bahasa anak muda, tontonlah. Jadi nonton, menyaksikan itu sama. Jangan sampai kita terjebak dalam diksi. Kesannya saya nggak boleh ngomong gaul, tapi bergaul boleh. Padahal sama aja ya. Bergaul dengan gaul itu sama, cuman beda imbuhan. Yang satu pakai imbuhan ber dan yang kedua nggak pakai imbuhan. Ternyata sholat subuh itu ditonton Bapak Ibu, teman-teman. Bedanya sama konser entertain yang paling besar di muka bumi itu apa? Salah satunya Tomorrowland. Kalau yang nggak tahu berarti anak baik-baik. Tomorrowland itu konser salah satu kolosalnya entertain lah. Yang bendera berkibar di sana tuh rata-rata bendera Israel. Dan sekarang saya lihat mulai ada bendera Indonesia. Ini sangat menyedihkan gitu. Ada bendera Indonesia berkibar di Tomorrowland. Harusnya bendera Indonesia itu berkibar dalam event-event keren gitu, bukan Tomorrowland. Nah, konser Tomorrowland ini modalnya itu ratusan miliar loh. Yang menyaksikan cuma ribuan orang. Orang yang menyaksikan juga banyaknya para pendosa. Tapi kalau konser sholat subuh berjamaah yang menyaksikan Rabbul Alamin, Allah sendiri, lalu malaikat yang jumlahnya 70.000 orang. Masa modalnya kecil? Masa soundnya ngadat-ngadat? Masa suaranya nggak surround? Sehingga yang pertama saya lakukan di Masjid Al-Latif untuk membawa anak-anak muda supaya memenuhi panggilan Allah, dan itu arti takwa adalah membenahi sound system masjid. Maaf Bapak Ibu, hari ini saya tidak bicara narasi, bicara program. Biar langsung konkret jadi tuh. Satu, latih para muazin. Supaya apa? Supaya anak muda datang ke masjid itu nyaman. Dengar suara azan tuh nggak enak gitu sama Allah. Aduh nggak enak, kenapa? Panggilan Allah tuh lembut banget gitu kan. Kalau manggilnya marah-marah, hayalah sholah, kan males ya. Apaan sih lo gitu kan. Ini berhubung yang azannya enak, akhirnya kita ngerasa feeling guilty kalau nggak memenuhi panggilannya. Udah sampai di masjid, jangan ngebosanin. Begitu masuk ke dalam masjid, dengar imam baca Quran, kita betah lama-lama. Kalau bisa 1 juz. Kok imamnya bacanya cepet banget sih, cuman setengah juz, harusnya 1 juz. Ini kalau imamnya bacanya enak. Kalau imamnya bacanya nggak enak, baru juga setengah lembar, udah banyak kode-kode di belakang.
ada yang bersin-bersin, ada yang batuk-batuk, batuknya pakai kode, udahan gitu kan ya. Akhirnya imamnya, oh ya, Allahu Akbar gitu, karena bacaannya nggak enak. Latih para imam-imam muda, belajar maqamat, irama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Latihan, ada lagu irama Hijaz, ada Nahawan, ada Jiharkah, ada Bayyati. Yang jarang dipakai tuh soba. Nanti suatu saat saya akan keluarkan makom soba. Sekarang disimpan dulu. Itu yang kayaknya album apa ya? Album kenangan lah kalau soba teh. Jadi artinya belajar makomat. Muncullah imam-imam muda. Sehingga anak-anak muda itu semangat ke masjid. Karena imamnya juga bacaannya enak. Yang ketiga, perbaiki sound masjid. Karena sekarang saya berkolaborasi dengan Ayo Cinta Masjid, saya pengen langsung sharing tentang program mengubah masyarakat anak muda supaya bertakwa datang ke masjid. Perbaiki sound masjid. Teman-teman coba perhatikan ya, kalau yang senang oprek-oprek sound digital, itu di sound digital effect itu ada salah satu menunya katedral. Ada nggak? Di sound digital di komputer kan suka ada tuh menunya katedral. Ada katedral, ada hall, ada segala macam kan. Tapi ada nggak masjid? Nggak ada. Kenapa? Karena katedral, gereja, soundnya itu standar, bagus. Memenuhi syarat-syarat sound yang layak. Kalau masjid kurang layak, ini mohon maaf, memang kayak gitu kenyataannya. Sehingga di dalam sound effect nggak ada masjid sebagai salah satu standar sound. Kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang udah standar. Yang lain jarang yang standar. Efeknya itu kurang reverb, efeknya itu kurang surround, low-nya ketinggian, high-nya kerendahan. Dan saya belajar tentang sound itu dari sejak saya SD, karena saya dari SD itu udah ikut musabakoh. Alhamdulillah dulu saya sering juara musabakoh tingkat nasional. Anak-anak, remaja, dewasa dulu sering ikut musabakoh. Tadi pas Ustadz Qori ngaji, saya langsung kayak flashback lagi ke masa lalu. Dulu saya masih suka ikut musabakoh. Baru berhenti pas kuliah ke Mesir karena udah nggak sempat ikut musabakoh. Pernah ikut musabakoh cabang Qori, pernah cabang Hafiz. Jadi pernah beberapa cabang lah. Artinya kita ngerti sound. Beberapa masjid, kalau masjid ini alhamdulillah bagus soundnya. Saya nggak tahu di luar, kalau di dalam ini surround ya. Tinggal nanti ada beberapa settingan tambahan dikit lagi. Tapi secara umum udah bagus. Beberapa masjid di luar sana nggak kayak gini. Soundnya tuh murah. Kenapa katedral sampai masuk dalam sound effect digital? Karena harga sound gereja itu paling murah 1 miliar. Harga sound doang di gereja paling murah 1 miliar. Karena mereka serius. Masjid harga sound paling juga 100 juta. Itu udah gede banget. Kita lebih prefer ngecat masjid, bikin menara masjid, memperbaiki kubah masjid, padahal itu nggak dipakai sebagai aktivitas ibadah masjid kecuali kenyamanan. Oke, tapi itu bukan yang pertama, bukan prioritas. Prioritasnya adalah karpet yang nyaman. Kemudian apalagi sound yang nyaman. Kemudian budgetnya apa? Untuk latihan para imam. Kasih beasiswa imam-imam yang bagus suaranya. Di sini banyak kori-kori keren. Beasiswain, jangan gratis. Mereka nggak bayar, tapi mereka dibayar. Bukan menghargai ilmu mereka dengan uang, bukan. Tetapi kita mencoba untuk mencukupi kebutuhan mereka sehingga mereka bisa fokus dalam dakwah. Dulu di zaman kejayaan Islam, Harun ar-Rasyid, imam masjid itu dibayar dengan 1 kilogram emas sebulan. Imam masjid 1 bulan 1 kilogram emas. Sekarang 700 juta. Sebulan gaji imam itu 1 kilo 700 juta. Itu masa kejayaan Islam loh. Muazin setengahnya. Ulama bukunya ditimbang. Kalau bukunya beratnya 2 kilo berarti 2 kilogram emas. Sehingga pada masa Harun ar-Rasyid keilmuan Islam itu berkembang pesat. Bukan karena materi, tapi karena penghargaan yang tinggi. Dan ulama juga ketika dikasih uang dinar sampai 2 kilogram emas, nggak dipakai sendiri, diinfakkan lagi ke murid-muridnya.
Sama kayak pengalaman saya kuliah di Al-Azhar. Yang membiayai kita kuliah siapa? Dosen. Dosen Al-Azhar saya gajinya 2.000 pon. Pon Mesir. Pon itu bukan pon sterling, pon Mesir. 1 pon dulu masa saya masih kuliah sekitar 3.000 rupiah dulu. Kalau sekarang udah anjlok, dulu 3.000 rupiah. Berarti 2.000 pon berarti sekitar berapa? 6 juta ya? 6 juta rupiah gaji dosen Al-Azhar. Kenapa Ustaz tahu gaji dosen? Karena saya diberikan gaji dosen itu utuh. Begitu dosen saya dapat gaji di ruang TU, langsung nyari kita mahasiswa asing. Kalau mahasiswa Mesir karena dekat orang tua nggak dikasih. Kalau kita karena jauh dari orang tua dikasih. Dipanggil semuanya satu-satu. Panggilannya abnai, anak-anakku, bukan mahasiswa, anak-anak kayak keluarga gitu. Abnai ta'alau, sini, halummu ilayya, ke sini kumpul. Terus dosen kita nanya, kalian udah beli buku belum? Kita malu-malu bilang belum. Ya udah ini pakai beli buku. Kalian udah bayar kos-kosan belum? Belum. Bulan depan, bulan ini udah sih. Kasih bayar buat bulan depan. Sampai habis uang gajian beliau di hari pertama. Itu dosen Al-Azhar loh. Dan saya juga tahu karena istri saya juga di Al-Azhar dulu, kita nikahnya di sana. Ya ayat-ayat cinta gitu. Kita sama-sama belajar di Al-Azhar, nikah di Mesir. Istri saya juga yang dari Jawa Timur tadi, dia diutus oleh Depak, beasiswa di sana, sempat ngambil S2. Ketika dia S2, saya udah selesai S1, saya jalan-jalan kayak 99 cahaya di langit Eropa gitu kan. Saya bagian jalan-jalan, dia bagian yang pusing kuliah. Karena S2 Al-Azhar itu berat banget. Nah, ketika dia S2, dosennya datang ke dia, namanya Maria. Maria, kamu mau S2, nanti saya yang biayain. Soalnya S2 udah gak ada beasiswa. Cuman gratis, tapi tidak diberikan biaya living cost. Kalau S1 ada biaya living cost-nya, kalau S2 gak ada. Akhirnya gaji dosennya diberikan. Makanya saya tahu banget gaji dosen itu berapa. Beliau megang uang banyak, tapi infaknya juga banyak. Itu terjadi di zaman Harun Ar-Rasyid. Ulama itu kaya-kaya. Gimana nggak kaya? 1 bulan gajinya 1 kilogram emas. Tapi murid-muridnya dibayar sama mereka. Sehingga murid-muridnya itu nggak ada yang susah. Nggak ada yang mikirin, aduh makan saya gimana ya, asrama saya gimana ya. Yang bayar gurunya. Kalau kita belum mampu sampai ke level itu, minimal kita sama-sama nih. Semuanya patungan yuk, kita jadi ansor nih. Kalau ini muhajirin yang sedang berhijrah, kita jadi ansornya. Karena ansor muhajirinnya nggak bisa dipisahkan. Ada gerakan hijrah, ada gerakan nusrah namanya. Hijrah itu muhajirin, nusrah itu ansor. Saling mendukung, saling mensupport. Gimana caranya? Mensupport dengan harta kita. Mensupport dengan network kita. Kita patungan rame-rame. Biaya dakwah. Kok dakwah pakai biaya? Karena dakwah juga ada operasionalnya. Ada produksinya. Kalau kita berharap dakwah itu gratis terus, akhirnya kualitas kita nggak bisa ngalahin Tomorrowland. Gimana caranya sound yang bagus kalau kita nggak bayar sound system 50.000 watt? Harganya puluhan juta itu. Kita pemuda hijrah bikin bisnis namanya Shift Merch. Alhamdulillah ada sedikit keuntungan dari Shift Merch. Kita bikin event tabligh akbar. Kita bikin di Palu, pas lagi ada gempa di Palu. Kita tidak menggalang dana, kita dari uang sendiri. Itu satu event habis biayanya itu 250 juta biaya produksinya. Karena event itu mahal Bapak Ibu. Apalagi event yang di alun-alun. Kenapa Ustaz di alun-alun? Karena masjid nggak nampung. Kalau saya bikin event rata-rata yang datang 10.000. Apalagi malam, nanti malam kita bikin di lapangan Samber ya. Lapangan Samber. Mudah-mudahan kota metro ini memecahkan rekor. Biasanya anak muda, bedanya jamaah saya sama Ustaz Abdul Somad apa? Kalau Ustaz Abdul Somad jamaahnya umum, semuanya masuk. Kalau jamaah saya hanya jomblo-jomblo doang. Kenapa Ustaz? Mereka kayak ngerasa dimengerti oleh saya. Jadi jomblo semuanya, 90%. Pulang-pulang dari situ nangis, baper, habis dibully. Intinya adalah itu butuh biaya. Termasuk tadi imam dilatih, imam-imam muda kumpulin dari banyak komunitas, ngutus imam-imam muda. Dari banyak masjid, tadi ada berapa ratus masjid, masing-masing mengutus 2 imam muda. Dan 2 muazin muda di Masjid At-Taqwa.
Nanti teman-teman ACM, Ayo Cinta Masjid, kolaborasi dengan MUI, dengan DKM, dengan beberapa kori-kori, para hafiz, membuat kurikulum latihan imam dan muazin muda. Saya siap untuk support dalam konsep. Karena kita sudah melakukan itu di Bandung dan berhasil, alhamdulillah. Walaupun bukan semua masjid, beberapa masjid. Sehingga azannya itu udah standar, bagus azannya, harus bagus. Kalau di beberapa kota yang bagus cuma masjid besar, Masjid At-Taqwa bagus, tapi masjid-masjid gang gak bagus. Makanya kita pengen merata, sampai di gang pun azannya bagus, imamnya bagus, soundnya bagus. Sound itu gak boleh cuma dipakai azan, imam gak pakai sound, harus pakai sound. Ada sound yang dipakai apa? Clip on yang kayak gini, itu kurang bagus. Sound yang bagus tuh yang wireless kayak gini, ini sound yang bagus. Sehingga kalau misalnya ruku dan sujud, tambahin 3 sound. 1 berdiri, 1 ruku, 1 sujud maksimal. Sehingga ketika makmum datang ke masjid mendengarin bacaan imam, mereka betah bikin program itu. Dan itu butuh biaya. Makanya hari ini dari teman-teman panitia membuat program untuk yuk siapa yang pengen support program dakwah. Menjadikan kota Metro Lampung menjadi kota pemuda bertakwa. Kalau Bandung pemuda hijrah, kalau Lampung lebih dahsyat ya. Pemuda takwa, salah satunya adalah pemuda yang selalu memenuhi panggilan azan. Maka di sini nanti teman-teman panitia sudah mengedarkan apa namanya? Kenceleng ya. Mengedarkan kenceleng kotak amal. Silakan support dan itu bagian dari kontribusi kita untuk menjadikan kota tercinta kita ini menjadi kota pemuda yang bertakwa. Untuk apa uang itu dipakai? Tadi buat operasional dakwah, mendidik para imam muda, beasiswa muazin muda, membeli sound yang bagus. Kalau perlu nanti kerjasama dengan banyak lembaga-lembaga zakat, lembaga wakaf. Nanti kita bisa share ke masyarakat siapa yang pengen wakaf sound system untuk masjid ini, karena imam di situ udah siap. Wakafin satu sound system harga 300 juta diinstal. Karena instalasi sound itu mahal. Siapa yang pengen ngasih beasiswa 10 calon imam muda yang hafal minimal 5 juz. 10 calon imam muda yang hafal minimal 5 juz beasiswa. Masing-masing satu paket ngambil 10 orang. Jangan satu orang. Satu paket 10 orang. Sebulannya satu orang misalnya diberikan beasiswa 2 juta. Berarti 20 juta. Datang orang-orang yang dermawan, ngambil satu paket. Jadi itu program. Sehingga gerakan ini bukan sekedar narasi di dalam tablik akbar. Karena dakwah itu bukan narasi, bukan makalah, tapi dakwah itu adalah harakah, programming, baromij, ansyitoh, itulah dakwah. Terus setelah 3 tadi, muazin, imam, sound. Apalagi yang perlu kita lakukan untuk menjadikan kota ini anak mudanya lebih semangat kepada ketakwaan? Kita harus memulai dengan menjadikan bahwa yang namanya dakwah itu bukan hanya di dalam masjid. Udah tadi program masjid udah beres, sekarang kita coba pikirkan di luar masjid. Gimana caranya menjadikan kehidupan anak muda itu tuh islami. Dan kehidupan islami itu bukan hanya datang ke masjid. Karena kita nggak mungkin berada 24 jam di dalam masjid. Ada yang tinggal 24 jam di dalam masjid? Ada, marbot. Siapa lagi? Tukang yang lagi renovasi masjid. Tapi yang lain nggak mungkin 24 jam di masjid. Terus gimana dong supaya islami? Maka itu yang disebut dengan kehidupan yang islami bukan hanya datang ke masjid, tetapi lifestyle-nya, daily-nya sudah islami, tidak melanggar syariat. Salah satu programnya adalah menghalalkan laki-laki dan perempuan supaya mengurangi jumlah pacaran. Setuju? Programnya apa lebih tepat Ustadz? Beasiswa mahar. Beasiswa mahar. Mahar cewek di Lampung bebas. Ustadz kita nggak minta banyak-banyak. Pokoknya 1 Innova aja cukup lah. Oh kemahalan, ya udah 1 Alphard.
1 miliar. Oke, 1 miliar. Jangan terlalu tinggi juga ya. Kita harus tahu ngelihat calon kita. Jangan-jangan mungkin penghasilan dia 1 miliar itu dia baru bisa nikah setelah 100 tahun. Kan kasihan ya. Masa nunggu 100 tahun baru nikah. Sebaik-baik perempuan yang paling ringan maharnya. Bukan yang paling murah. Karena perempuan itu tidak murahan. Perempuan itu mahal loh. Mahar itu bukan untuk membeli perempuan. Mahar itu sebagai simbol nafkah. Mahar itu adalah simbol nafkah. Makanya sebaiknya mahar itu jangan surat Ar-Rahman. Karena Al-Quran bukan simbol nafkah. Bacaan Al-Quran itu bukan mahar. Itu hadiah setelah dia akad nikah. Nanti kamu mau kasih aku hadiah apa? Surat Zalzalah. Terguncang gitu. Jadi itu bukan mahar. Mahar itu simbol nafkah yang bisa dipakai untuk menafkahi. Artinya sesuatu yang bentuknya materi, berharga, bernilai uang. Bisa emas, bisa perak, bisa perhiasan apapun, bisa uang dan seterusnya. Nah, sebaik-baik perempuan yang paling ringan, bukan yang paling murah, yang paling ringan maharnya. Ringan itu relatif. Ada yang ringan 1 juta, oke, nggak apa-apa. Karena dulu ketika saya nikah, mahar saya itu utang. Saya lamar istri saya, dia udah deal, udah oke, baru saya bilang, boleh utang dulu nggak maharnya? Masa dia mau nolak gara-gara utang ya? Akhirnya ya udahlah, minta $500. $500 itu saya jadiin modal usaha. Alhamdulillah baliknya menjadi $2.000. Dan Allah berikan keberkahan sampai akhirnya bisa memberikan $2.000 itu bukan hanya mahar tapi bulanan, terus saja naik supaya cintanya juga bertambah, nafkah harus bertambah. Tapi Ustadz, kan perempuan juga bisa kerja. Nah, ini nih bedanya Islam. Kalau dalam Islam, harta perempuan, harta istri. Harta suami, harta istri. Betul ya Bu ya? Harta istri. Harta suami, harta istri. Saya tuh gak punya harta loh. Rumah saya atas nama istri. Saldo atas nama istri. Saya homeless. Gak punya rumah. Kok bisa gitu? Supaya kalau nanti meninggal, saya hisapnya ringan. Kata istri saya, enak aja kalau gitu saya yang berat. Ya itu kan pilihan ya. Saya hisapnya ringan, mau ditanya, itu rumah kamu gimana? Punya istri. Itu mobil, punya istri. Itu saldo, lihat aja namanya, nama istri. Terus kamu gak punya apa-apa ya Allah, ya udah masuk surga. Cie. Kan enak tuh. Ini akadnya nih, sehingga makin digituin, makin cinta. Wah ini suami luar biasa sih. Nah, intinya adalah salah satu program takwa itu adalah mengurangi jumlah pacaran, pergaulan bebas, hamil di luar nikah, membuang bayi di selokan dan seterusnya. Solusinya menikah, halalkan. Ustadz, susah menikah itu, lebih gampang pacaran. Siapa bilang pacaran itu sembunyi-sembunyi? Kalau menikah cuman gini doang, saya terima nikahnya fulanah bintu fulan dengan mahar sekian dibayar tunai. Udah, nggak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Yang tadinya semua dosa, sekarang semuanya pahala. Tadi memandang dosa, fit call dosa, teleponan tengah malam dosa, apalagi boncengan dosa. Sekarang memandang menggugurkan dosa. Tadi nambah dosa, sekarang menggugurkan dosa. Fit call makruh. Kenapa? Kalau bisa ketemu langsung. Pandang-pandangan berpahala. Lebih dari itu ya gitu. Gak usah diperjelas, kasihan yang jomblo nanti aduh ngebayangin apa Ustadz, jangan. Jadi ibadah gitu. Mereka berduaan di rumah ibadah, di jalan ibadah, dan ini adalah takwa. Jadi kalau saya memotivasi para jomblo menikah, itu bukan dakwah main-main. Karena saya gak suka menjat dengan mengatakan pacaran haram. Kalau ada yang nanya ke saya, Ustadz apa hukum pacaran? Saya bilang halal. Dengan syarat nikah dulu. Karena setelah menikah pacaran jadi halal. Setelah menikah pacaran jadi berpahala. Jadi buat saya pacaran itu halal. Saya nggak suka menjudge. Sehingga program dakwah saya itu bukan mengatakan pacaran haram, tapi ayo nikah.
Ayo halalkan. Tapi saya nggak ngebahas bab pacarannya, itu sama aja, beda angle. Cuman nggak semua orang paham. Saya semangatin para calon mertua, kalau datang kepada kalian laki-laki yang baik akhlaknya, jangan dipersulit. Ini bagian ini bolehlah di crop dan diviralkan. @calon mertua. Kalau datang laki-laki yang baik akhlaknya, apa ukuran laki-laki baik akhlaknya? 1, tanggung jawab. Itu doang. Kalau ibadah bisa belajar nanti. Kalau ilmu agama bisa sama-sama belajar. Tapi tanggung jawab itu nomor 1 tuh. Sehingga kalau datang laki-laki yang dia punya tanggung jawab, dia bekerja, dia punya penghasilan, nggak usah gede, yang penting dia ikhtiar. Maka terimalah datangnya dia, lalu jadikan dia sebagai seseorang yang bisa menjalankan perintah Allah untuk bisa beribadah dengan berumah tangga. Ini program takwa untuk anak muda nih. Dan yang terakhir, program takwa untuk anak muda adalah program menghilangkan korban-korban hutang. Ini yang mulai banyak nih di Indonesia nih. Korban hutang online, ya. Banyak kan sekarang korban hutang online dengan sistem riba. Dan itu lebih dahsyat dari model-model yang konvensional. Sehingga ngutangnya gampang, sehari cair, nggak perlu banyak persyaratan. Tapi begitu udah kesangkut, itu tuh luar biasa bahayanya. Luar biasa masalahnya. Sehingga program untuk menjadikan Metro Lampung sebagai kota anak muda yang bertakwa adalah kita jadikan kreativitas anak muda ini sebagai salah satu solusi dakwah. Jangan hanya dibikin oleh pemerintah kota, tapi juga harus jadi program masjid. Gimana caranya masjid bisa membuat program usaha industri kreatif anak muda? Masjid yang bikin. Cara bikinnya gimana Ustadz? Bikin pertama training motivasi bisnis. Jangan cuma yang bikin training motivasi itu cuma orang-orang luar. Masjid harus bikin. Pertama jenjangnya bikin training motivasi. Setelah beres training motivasi, naik level coaching. Bukan lagi training tapi coaching bisnis. Jadi udah kayak semacam bisnis inkubator gitu. Jadi udah mulai dibentuk. Sampai lahirlah dari masjid entrepreneur muda yang islami. Sehingga akhirnya dia yang tadinya belajar di masjid, dibiayai oleh masjid, setelah sukses dia menjadi orang yang berinfak, sedekah, zakat di masjid. Ini cara menjadikan program takwa, bukan narasi lagi. Modalnya masjid ngeluarin modal dikit lah. Modalnya dari mana? Tadi dari infak kita bersama-sama. Bikin masjid mengadakan training motivasi sukses. Di mana ngadainnya? Boleh di dalam masjid, karena itu termasuk dakwah, nggak apa-apa di dalam masjid. Boleh juga di ruang pertemuan masjid, boleh juga di luar yang sifatnya outdoor, training motivasi sukses. Nanti alumni dari training motivasi sukses di screening lagi naik menjadi coaching bisnis. Kalau udah coaching, biasanya coachnya, pelatihnya dia akan arahkan, oh anak ini cocoknya kuliner, anak ini cocoknya clothing, anak ini cocoknya event organizer, anak ini cocoknya apa, masing-masing punya bakat kan, itu di coaching, masing-masing punya lahan bisnis yang berbeda-beda. Nanti kalau mereka udah sukses, akadnya mereka harus mensupport kegiatan masjid dalam bentuk sedekah, wakaf, infak, zakat. Akhirnya berkembang terus nih. Makin lama makin besar. 2 tahun, 3 tahun ke depan, akhirnya yang sholat di dalam masjid itu semuanya entrepreneur. Sholat berjamaah subuh isinya pengusaha-pengusaha muda. Kan keren ya. Yang muazinnya suaranya bagus, imamnya bacaannya bagus, yang makmumnya pengusaha-pengusaha Islam muda. Itulah yang disebut dengan program takwa. Mudah-mudahan sharing sederhana ini bisa menjadi inspirasi, terutama buat teman-teman Ayo Cinta Masjid, buat DKM, buat semua anak muda kota Metro Lampung. Nanti sesi malam insya Allah kita akan sharing yang lebih santai. Kalau sekarang programming dulu nih.
Nanti malam santai, kita akan sharing yang bahasanya bahasa anak muda banget, tentang sosial media, tentang kegiatan dailynya anak muda, itu ada sesi khusus. Jadi hadirlah, bawa semua geng-geng teman-teman semuanya, yang penting jangan bawa mantan. Susah nanti terjadi tawuran massal ya, antara mantan dengan mantan, kan bahaya. Oh ya. Sebelum saya tutup, saya mau mengajak dari semua jamaah, yuk kita sama-sama keluarkan harta terbaik kita, infak untuk tadi yang sudah saya jelaskan, program dakwah masjid. Mudah-mudahan dengan begitu kita bisa mensupport semua rencana untuk menjadikan kota Metro Lampung sebagai kota yang unggul karena dua hal, iman dan takwa. Bukan sekedar narasi, bukan sekedar spanduk, bukan sekedar ucapan, tetapi programming, social engineering yang dimulai dari masjid. Silakan panitia tetap beredar dan kita sambil mendengar, sambil kalau lewat kotak infak kita berikan harta terbaik kita. Selanjutnya saya langsung ke muhasabah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إليك أسلمنا اللهم إليك أسلمنا اللهم إليك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا وإليك أنبنا يا الله يا الله يا الله اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا وتوبة نصوحا ورزقا حلالا طيبا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا. Wahai Allah, segala puji dan syukur kepada Engkau ya Allah, atas semua nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Sungguh kami tidak mampu menghitung nikmat-Mu, karena sesungguhnya tidak ada seorang pun dari hamba-Mu yang mampu menghitung jumlah dari nikmat-Mu yang sangat banyak. Engkau tidak menyuruh kami untuk menghitung nikmat-nikmat-Mu. Engkau hanya menyuruh kami dan meminta kami
untuk mensyukuri nikmat itu. Ajarkan kami cara bersyukur yang paling baik ya Allah. Maafkan kami seandainya selama ini kami masih sering kufur atas nikmat-nikmat-Mu. Jangan cabut nikmat itu dari hidup kami ya Allah, karena kami belum pandai bersyukur kepadamu. Jangan kurangi jatah nikmat untuk kami ya Allah, karena kami masih sering ingkar kepadamu. Jangan ganti nikmat-nikmat dalam hidup kami dengan musibah ya Allah, karena kami masih sering mengabaikan karunia-karunia-Mu. Kami tidak akan sanggup ya Allah menanggung kemarahan-Mu. Kami tidak sanggup ya Allah menanggung murka-Mu, walaupun kami pantas menerima semua itu. Kami tidak mampu untuk menanggung azab-Mu ya Allah. Kami tidak mampu menanggung hukuman-Mu ya Allah, bahkan di dunia apalagi di akhirat. Walaupun sangat layak Engkau menghukum kami atas dosa-dosa kami yang banyak, kami hanya mampu meminta belas kasihan dari-Mu, agar Engkau mengampuni dosa-dosa kami dan menerima taubat kami ya Allah. Jangan cabut nikmat dari hidup kami karena dosa-dosa kami ya Allah. Jangan cabut nikmat sehat kami apabila kami masih bermalas-malasan dalam ibadah ya Allah. Jangan cabut nikmat pikiran kami apabila kami masih sering melupakan-Mu ya Allah. Jangan cabut nikmat kaki kami untuk bisa melangkah, karena kami masih sering bermalas-malasan melangkahkan kaki ke rumah-Mu ya Allah. Jangan cabut nikmat hati kami sehingga Engkau tutup hati itu dan menjadi keras jika hati kami masih sering melupakan-Mu ya Allah. Duhai Allah, jangan cabut nikmat hidup kami, harta kami, jika kami masih sering berhitung-hitung untuk berinfak di jalan-Mu, sedangkan kami begitu boros untuk membelanjakan harta itu dalam hal-hal yang bukan ibadah. Tapi kami sangat hemat dan berhitung jika itu untuk ibadah. Kami tahu ya Allah, seandainya kami mau jujur, sungguh infak yang kami keluarkan di jalan-Mu masih teramat kecil dibandingkan dengan harta yang kami keluarkan untuk kebutuhan kami pribadi. Masih amat kecil dibandingkan dengan harta yang kami belanjakan untuk hiburan, untuk perhiasan, untuk bersenang-senang, untuk jalan-jalan dengan keluarga. Sungguh infak dan sedekah kami masih teramat kecil ya Allah. Maka jangan cabut nikmat harta. Seandainya menurut Engkau kami masih termasuk orang-orang yang kikir ya Allah. Beri kami petunjuk ya Allah. Bimbing kami ya Allah agar bisa menjadi lebih baik. Agar kami bisa belajar takwa, agar kami bisa meningkatkan kebaikan amal soleh kami, agar kami bisa semakin dekat kepada-Mu ya Allah. Sungguh kami tidak tahu cara mendekatkan diri kepada-Mu. Sungguh kami tidak tahu cara beramal soleh. Sungguh kami tidak tahu cara kembali dan bertaubat kepada-Mu, kecuali jika Engkau membimbing kami pulang kepada-Mu ya Allah. Jangan tinggalkan kami ya Allah, walaupun kami hamba yang pembangkang. Jangan tinggalkan kami ya Allah, walaupun Engkau lihat kami hamba yang sombong. Kami menyombongkan diri di hadapan-Mu, padahal Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkaulah penguasa alam semesta. Tidak layak sedikit pun kami merasa sombong di depan-Mu ya Allah. Kami lemah. Jika Engkau menginginkan, dengan sedikit saja Engkau bisa menjadikan kami sakit dan tidak berdaya. Dengan sedikit saja kekuasaan-Mu, Engkau menjadikan kami orang yang hina dan tidak diperhatikan. Dengan sedikit saja kekuasaan-Mu, Engkau jadikan kami orang yang ditinggalkan. Bimbing kami ya Allah. Bimbing kami agar bisa memperbaiki diri kami ya Allah. Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.